Ada sama kamus yang ada nanti nanti aja. Kamusnya belum ya? Ada semua sih. Kamus. Ada semua kamus. Mana? Ini yang hitam. Habis. Udah bagi kamus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan mengutus Nabi kita alaihi salatu wassalam berbahasa Arab, dan para ulama pembela sunnah yang menyuarakan kebenaran, mereka juga menulis dengan bahasa Arab. Maka dari sini kita ketahui bahwa bahasa Arab merupakan bagian daripada agama kita, agama Islam. Maka mempelajarinya merupakan bentuk membela agama Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan pahala di sisinya. Maka ketika seseorang mempelajari bahasa Arab, kita niatkan ikhwah, ya, mempelajari bahasa Arab untuk membela agama Allah Azza wa Jalla, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga apa yang kita upayakan, yang kita pelajari berbuah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan mulai, ya, pelajaran kita dari kitab Mukhtarat yang sebagaimana antum telah pegang. Kitab ini ditulis oleh Syekhuna, ya, guru kami Al-Ustaz Ainur Rafiq bin Mufrad hafizahullah ta'ala. Beliau pimpinan pondok Ma'had Al-Furqan Serawa Sidayu Gresik. Dan beliau ceritakan di mukaddimah, kitab ini dulu ditulis dengan tulisan tangan, ya, dengan tulisan tangan. Seperti tulisan antum itulah, ya, biasa di buku kertas biasa ditulis. Kemudian zaman semakin maju, ya, saya berlanjut dengan mesin ketik, mas. Masih ingat mesin ketik, ya, yang gini-gini tuh, ya. Karena dulu masih ingat waktu ada di pesantren masuk tahun 99, Anda dapat itu buku yang masih ketikan pakai mesin ketik itu, yang tulisannya bulat-bulat itu, ya, agak bulat-bulat kayak gitu. Nah itu. Nah kemudian seiring berkembangnya zaman, ya, buku ini atau kitab ini ditulis dengan komputer, ya, komputer. Dan beliau awal kali mencoba
mengajarkan kitab ini di Ponpes Darul Islah di Kediri, Pak. Ringin Rejo, Kediri. Waktu itu beliau mengajar di sana, di Kediri. Diajarkan ya kepada santri-santri yang ada di sana, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang luar biasa. Setelah itu beliau kembali ke kampung halamannya, ke Gresik, dan membuka Ponpes Al-Furqan tadi. Nah, kemudian beliau mulailah awal mengajar bahasa Arab menggunakan karya beliau sendiri. Jadi kitab ini kita mukhtarat. Dan waktu itu santri belum banyak ya, kayak sekarang. Dan beliau ajarkan di situ di Pondok Al-Furqan, dan alhamdulillah ya sangat memuaskan, dan banyak santri yang bisa membaca kitab dengan sebab belajar kitab mukhtarat ini. Dan itu semuanya taufik dari Allah Azza wa Jalla dan pertolongannya. Dan kami tekankan ya kawan, tidak menjamin santri yang menghatamkan mukhtarat kemudian bisa baca kitab. Semuanya kembali kepada kesungguhan kita ya, dan taufik dari Allah Azza wa Jalla tentunya. Maka kita harus berusaha untuk bisa ya. Makanya nasihat daripada guru-guru kami, kalau kita belajar apapun ya kawan, maka niatkan kita agar bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya, ketika kita belajar ada niatan untuk diajarkan kepada orang lain, kita akan sungguh-sungguh belajarnya. Kita akan berusaha paham. Karena bagaimana mungkin kita akan mengajar kepada orang lain sedangkan diri kita belum paham, gitu ya? Itu usahakan antum ada niatan ingin disalurkan kepada orang lain. Kemudian kitab ini ya terbit cetakan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nggak tahu sekarang cetakan yang berapa ini, Pak. Dan kemudian beberapa ustadz yang ada di Al-Furqan menyempurnakan, yang memberikan koreksi, murojaah, ada penambahan yang harus ditambah dan harus dikurangi. Begitu terus, direvisi terus ya. Seperti Ustaz Rahmat Hadi, Ustaz Ahmad Sadiq dan yang lainnya memberikan masukan-masukan. Kemudian kitab ini semakin disempurnakan. Namanya tulisan manusia, tentu tidak ada yang sempurna kecuali Al-Quran ya. Makanya sebenarnya mengatakan Allah itu enggan untuk menyempurnakan sebuah kitab atau tulisan melainkan dari Al-Quran, kecuali Al-Quran. Insyaallah kita akan masuk bab yang pertama ya, atau muqaddimah. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga tulisan ini menjadi amal jariah bagi penulisnya. Amin Allahumma amin. Baik, muqaddimah. Mana tulis dulu ya Pak? Nanti kapan kita baca ya. Kalau ada pulang di sini kita baca insyaallah. Perhatikan dalam susunan bahasa Arab ini mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi mindset kita jangan dipersulit ya Pak ya. Bahasa Arab mirip dengan bahasa Indonesia. Ada huruf, ada kata, ada kalimat. Nah huruf ini kan kita tahu ya, ada A, B, C, D, E, F, G itu lah namanya huruf. Ya Pak ya. Kalau bahasa Arab ya ada alif, ba, ta, sa, itu ya namanya huruf. Kemudian dari huruf-huruf inilah kita susun menjadi apa ya Pak? Kata, ya menjadi kata. Nah dari kata ini seperti apa ya Pak? Saya, ya kan? Ini kan kata ini dari susunan huruf S, A, Y, A, saya. Ini namanya kata. Kemudian makan, M-A-K-A-N, ya kan? Tersusun dari huruf menjadi suatu kata, namanya makan. Setelah itu dari kata inilah kita susun menjadi kalimat.
Sifat yang namanya kalimat. Saya makan nasi, kan itu ya. Nah ini namanya kalimat. Nah sekarang kita masuk ke istilah Arab. Kalau huruf masih sama ya, namanya huruf. Bahasa Arab ya, huruf masih mirip. Kalau kata dalam bahasa Arab namanya kalimah. Ya, cuman beda istilahnya ya, kalimah. Ya, nanti kalau antum saya bilang kalimah, maksudnya kata ya. Baik. Kemudian dalam bahasa Arab kalimat itu namanya jumlah. Jumlah atau kalau bahasa kita ya kalam, bahasa mereka dikatakan kalam. Jumlah atau kalam. Sama-sama ngerti ya Bang? Sama-sama ngerti gak? Mengambil Mas? Kalau saya sudah ngerti, saya akan lanjut ini. Paham ya? Perlu diulang gak? Gak perlu kan? Mudah ya? Jadi sama dengan bahasa Indonesia, tidak istilah saja. Bahasa Indonesia ada huruf, bahasa Arab juga ada huruf. Bahasa Indonesia ada kata, dalam bahasa Arab ada istilah kalimat, Pak ya? Kemudian dalam bahasa Indonesia ada kalimat, dalam bahasa Arab ada jumlah atau kalam. Ngerti sampai sini ya Pak? Paham tuh? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut. Kemudian kita fokus ke sini ya, ke kata ya Pak, atau kalimat. Kemudian kalimat bahasa Arab itu hanya ada 3. Iya, diistilahkan isim ya, kemudian fiil, kemudian huruf. Kenapa? Kalau isim itu kata benda, udah bagi yang pemula ini aja kata benda. Kata benda atau kata sifat. Isim itu ya kata benda atau sifat atau kata sifat. Kata benda banyak ya di sini ya. Ada meja, ada kipas angin, ada lampu, ya, ada AC, ada pulpen, ada papan tulis. Ini kata benda, ini semuanya isim namanya ya. Atau sifat yang besar, yang kecil, yang pendek, yang tinggi, yang cakep, yang putih. Nah begitu namanya sifat. Itu maksudnya isim. Baik, kita sekarang masuk kedua, yaitu fi'il. Kalau bahasa kita namanya kata kerja. Kayak menulis, apalagi Wan, duduk, berdiri, makan, itu namanya kata kerja. Paham ya? Nah kemudian yang terakhir huruf itu ya kayak tadi. Nanti kita akan jelaskan ini ya. Huruf itu ada 2. Huruf yang punya makna kayak tadi, huruf yang tidak punya makna. Contohnya huruf hijaiyah, namanya huruf bahasa Indonesia saja ya. Huruf mabani. Huruf mabani itu huruf hijaiyah ya Pak. Huruf hijaiyah, huruf yang untuk merangkai kata, namanya mabani. Huruf hijaiyah. Berarti kan nggak punya makna dia ya. Nggak punya makna, kayak alif, ba, ta, itulah, dan seterusnya. Nanti namanya ada huruf ma'ani. Huruf yang memiliki makna, yang bermakna, punya makna atau bermakna. Seperti apa ya Pak? Fi artinya apa? Di. Min artinya apa? Dari, ila, ke, dan seterusnya. Baik, saya akan jelaskan lagi Pak, soal lagi. Dari sekian juta atau miliar tulisan Arab, mau di Al-Quran, mau di hadis, mau di kitab-kitab para ulama, nggak lepas dari yang namanya isim, fi'il, dan huruf.
Sekarang kalau kita bercakap-cakap ya, atau berbicara, itu kan nggak lepas dari 3 komponen ini. Kalau nggak kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Nanti huruf paling sebagai penyempurna saja untuk melengkapi. Ya, jadi kalau kita bercakap-cakap atau menyusun sebuah kalimat untuk berbicara, ini nggak lepas dari 3 komponen ini, dari isim, fi'il maupun huruf. Tidak lepas dari kata benda, kata kerja, dan huruf. Contohnya nih Pak, saya makan nasi. Saya benda ya, saya kan, nama orang kan saya, berarti ya, berarti isim ya. Kemudian makan, kata kerja apa ya? Berarti apa? Fi'il. Nasi, kata benda, berarti itu nggak lepas kayak ini, nggak lepas dari 3 komponen ini. Pokoknya gini Pak, semua tulisan Arab nggak lepas dari isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf. Dan nanti antum harus ingat ya istilah seperti ini. Nanti kalau kita sudah masuk pembahasan setelahnya, kita nanti sudah pakai istilah-istilah nahwu ya. Enggak saya sebutkan lagi kata benda itu enggak. Sudah saya pakai istilah ini isim, ini fi'il, jika fi'ilnya begini, jika isimnya begini. Kita berlanjut pakai istilah bahasa Arab nanti. Makanya ini dasar seperti ini antum harus paham dulu. Kita kasih contoh ya Pak. Contoh Al-Quran untuk pemula aja ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi antum harus tahu nih. Tadi kan sudah dikatakan semua tulisan Arab gak lepas dari apa? Isim, fi'il, dan huruf. Alhamdulillah. Ini isim, fi'il atau huruf? Isim, ya kan? Tapi nanti ya, coba di situ ada cara mengetahuinya. Lillahi, ini isim atau fi'il? Ini harus tahu ya Mas. Gak lepas dari itu. Rabbi, isim atau fi'il atau huruf? Alamin, isim, fi'il atau huruf. Nah untuk pemula bisa mendeteksi ini kalimat isim, ini fi'il, ini huruf, itu sudah cukup. Nanti ini berlanjut ke bab setelahnya. Nah bagaimana cara mengetahui itu isim? Tadi dari segi arti ya. Kalau artinya kata benda, ya sudah itu isim, gampang ya. Kalau itu artinya benda, ya sudah isim. Sama dengan fi'il, bagaimana cara mengetahui itu fi'il? Kalau itu artinya kata kerja, ya dari segi arti juga, ya sudah itu fi'il. Ya, kalau huruf lebih gampang insyaallah. Tinggal dihafal saja, ada fi, ada min, ada ila, dan seterusnya. Baik, kalau sini paham, kita baca bukunya. Nanti biar connect ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada nggak pertanyaan? Nanti kita baca. Atau baca Al-Quran ya. Contohnya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul isim fi'il atau huruf? Fi'il. Kan katakanlah berucap ya. Nah, a'udzu saya berlindung, isim fi'il atau huruf? Saya berlindung. Yakin Pak kata benar Pak? Saya berlindung. Fi'il Pak. Ya, Rabbi Rabb. Berarti kan isim. An-nas isim manusia, ya kan? Gampang sebenarnya. Pokoknya itu bisa mengetahui ini isim, fi'il atau huruf, isim, fi'il atau huruf, itu gampang. Nanti insyaallah akan berlanjut lebih kita jelaskan lagi. Ngerti Pak ya? Sekali lagi, seluruh tulisan Arab baik yang berjilid-jilid Pak ya, Al-Quran, Sunnah, semuanya tidak lepas dari kalimat isim, fi'il, dan huruf. Pasti udah. Gak ada yang keempat Pak. Sampai kiamat pun gak ada yang keempat. Apalagi di dua muter. Ya. Jadi simpel kan ya? Mudah kan? Mirip bahasa Indonesia. Kalau udah kata kita baca Pak di sini. Yang kalau kita baca baik, muqaddimah. Bab yang pertama muqaddimah. Kalam al-kalam. Susunan dari kata. Jadi kalau kalam itu susunan dari kata. Jadi kata-kata yang tersusun atau kalimat yang sempurna itu namanya
kalam. Susunan dari kata-kata yang sempurna atau kalimat-kalimat yang sempurna itu namanya kalam atau jumlah. Ya. Kemudian kalimat ada 3 macam. Itu Pak ya. Itu saya jelasin. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Sampai sini ngerti ya? Baik, kalau sudah ngerti lanjut saja. Satu, yang pertama isim. Isim adalah kata yang menunjukkan benda. Nah ini Pak, benda. Semua benda itu isim ya. Mau hurfatun, apa namanya, kamar, sayyaratun, mobil, dabbabatun, sepeda motor, itu semuanya kata benda adalah isim. Jadi lebih mudah ya Pak, tinggal dihafalkan kosakatanya saja. Makanya saya tekankan lagi di sini, kita nggak bahas percakapan ya Pak. Kalau percakapan, antum harus menghafal memperbanyak kosakata yang ada di sekitar kita, nanti tinggal praktek saja, ya. Nah untuk praktek itu nggak usah malu sebenarnya, ngomong saja. Anak kecil kalau ngomong kan salah-salah, belepotan nggak masalah. Itu tinggal ngomong saja. Itu kalau bahasa Arab, kalau muhadasah, percakapan. Namun kita lebih menitik beratkan ke kaidah ya, nahwu dan sharaf, agar kita bisa paham nanti Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata sifat dia juga masuk isim, dan kata keterangan waktu yang juga masuk kategori isim. Contoh, ma'un, apa ma'un? Air ya. Rasulullah bersabda, al-ma'u minal ma'. Air itu dari air. Apa maksudnya Pak? Apa maksudnya itu? Air dari air, maksudnya gimana? Maksudnya orang yang keluar air mani, maka wajib dia apa? Mandi. Gara-gara keluar air, maka dia harus mengguyurkan tubuhnya dengan air alias mandi. Jadi air kan benda, kata benda. Ya. Burtuqalun. Apa burtuqal? Jeruk. Di kamus ada ya, di kamus ya. Nah ini kalau yang ingin bisa ngomong bahasa Arab harus dihafalkan ya. Contohnya begini ya Pak. Mungkin Anda belum tahu bahasa Arabnya saya makan, nggak tahu kan? Sudah, saya makan burtuqalun. Itu dulu aja. Yang sudah tahu ucapkan saja dulu. Nanti masalah saya makan bahasanya apa? Kita akan pelajari berjalan. Begitu ya caranya. Kemudian tufahun. Apa tufah? Apel ya. Kisah tentang apel ini ada ya. Tufahun ini jelas apel ya. Syekh bin Utsaimin pernah saya ceritakan ke teman-teman ini. Pernah beliau kan mondok di ma'hadnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Anda tahu ya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, pengarang kitab Taisir Tafsir itu Karimur Rahman ini. Beliau belajar sama Syekh As-Sa'di, Syekh Utsaimin, berguru sama Syekh Sa'di. Waktu itu beliau mengajarkan kitab yang cukup mungkin sulit ya, kitab Ushul Fiqh Ibnu Rajab, karya Ibnu Rajab. Ushul Fiqh karya Ibnu Rajab. Biasa ya Pak, ketika pembukaan pelajaran sama kayak kita, ramai yang datang. Ya, Masya Allah, ramai yang datang. Kemudian karena mungkin agak butuh mikir ya, usul fikih kan butuh mikir, banyak yang berguguran ya di tengah jalan. Tinggal satu ya Pak, Syekh Ibnu Utsaimin. Sampai sesaat ini mengatakan sama beliau, mendekati. Ya Ibnu Utsaimin, kau sabar ya, kita katakan barang kitab ini. Nanti saya kasih hadiah untuk kamu. Itu sudah jalan berapa tahun itu ya? 2 tahun itu setahun atau 2 tahun. Sampai mau sudah mendekati khatam kitab. Nah setelah khatam kitab tersebut, Syekh As-Sa'di memberikan hadiah. Sebagaimana janjinya tadi ya, diberikanlah tufah ya. Tufah itu apa? Di zaman dulu ya Pak, Saudi nggak semakmur sekarang ya. Apel itu buah yang sangat asing. Sampai Syekh dikasih apel itu, dia bertanya, "Syahada, apa ini? Ini buah apa?" katanya. "Hada tufah, ini apel."
Bagaimana cara makannya? Saya tanya gitu. Ya sudah, cara makannya nanti kamu ambil pisau, kamu kupas, kamu potong, terbagikan keluarga kamu. Rasanya manis. Rasanya bagaimana? Rasanya manis. Itu kan. Dia menunjukkan bagaimana seorang guru ya punya kasih sayang kepada muridnya sampai dia betah belajar dan menghatamkan kitab itu. Ya. Baik, ini kisah tentang tufah ya. Kemudian darsun. Darsun itu pelajaran. Pelajaran artinya ilmu al-bi'ru wal-bi'ru sumur ya. Al-baitu rumah, sering ya. Baitu atau al-baitu kalau ada alif lamnya enggak boleh di tanwin ya. Begitu bedanya. Atau kalau baca al-baitun keliru, bacanya al-baitu kecuali enggak ada alif lamnya ya. Al-ma'hadu pondok ma'had ya. Pesantren. Al-ustad ustad. At-talibu siswa. Al-ana sekarang. Ini keterangan waktu ya, sekarang. Ghadan, apa ghadan? Apa ghadan apa? Besok, ghadan. Ya, tapi yang sering dipakai sama orang Arab itu kalau bahasa Arab asal ya, pakainya bukroh. Ghadan itu jarang saya dengar di sana. Bukroh, besok gitu ya. Ghadan ini masuk bahasa fusah ya. Syahrun bulan, yaumun hari, amsi kemarin, nadhifun ini sifat ya, yang bersih, wasikhun yang kotor, sifat, kabirun yang besar, saghirun yang kecil. Ini contoh-contoh isim. Isim itu adalah kata benda, kata sifat atau keterangan waktu. Mudah ya Pak ya? Mudah ya? Ini kenalan dulu kita sama apa isim. Nah sekarang kalau kita, bagaimana cara kita mengetahui itu isim? Tadi telah disebutkan. Pertama dari segi arti. Kalau artinya kata benda, artinya keterangan waktu, artinya kata sifat, sudah nggak usah diragukan lagi dari isim. Kalau nggak tahu artinya gimana? Kan begitu ya pertanyaannya. Nah sekarang kita akan bahas ini. Kalau nggak tahu artinya bagaimana? Satu, tanda-tanda isim. Satu, menerima tanwin. Ini Pak. Pokoknya kalau baca Al-Quran atau baca hadis, ya, baca tulisan Arab, kok ditanwin? Ya udah itu isim ya. Mau fathatain, kasratain atau dhammatain ya, pokoknya isim itu. Contohnya yaminun. Apa yamin? Yamin kanan ya. Dan kembali kalau shimal baru kiri. Yaumun hari. Kabirun besar. Qalamun pena. Kitabun kitab. Ini ya. Ini semua bisa ditanwin, sudah berarti isim. Ciri atau tanda yang kedua, menerima alif lam. Ya, jadi isim itu bisa kemasukan alif lam. Contoh al-yamin. Ya, kalau pakai alif lam berarti nggak boleh ditanwin ya. Al-yaumu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Ini tadi sudah semua artinya, sudah kita terjemahkan. Baik, lanjut dari yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah didahului oleh salah satu dari huruf nida atau huruf panggilan. Ya, contohnya ya Muhammadu, ya Ustadu. Huruf panggilan selain ya apa jawaban? A bisa. A yang panjang itu A atau hayya atau ayya, itu diantaranya. Selain ini, ya, namanya huruf nida ya. Huruf panggilan. Ada berapa? Ya, ay, terus
hayya. Terus hayya. Dan yang lainnya ya, masih banyak yang lain. Itu di antaranya. Iya aja lah cukup ya. Gampang nanti untuk mendalami, mengembangkan di kitab yang lain banyak. Baik. Sekarang ciri yang keempat. Selain dari pertama tadi apa? Bisa ditanwin. Yang kedua bisa menerima alif lam. Yang ketiga bisa dimasuki huruf lidah, huruf panggilan. Terus yang keempat diawali salah satu dari huruf jar. Baik ya Pak, yang kata tadi huruf jar. Huruf jar yang bisa punya arti ya, yang bermakna. Huruf jar ini punya makna ini. Macam-macam huruf jar. Di sini ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ka, ada bi, ada li. Kita contohkan di situ ala kursiyin, di atas kursi. Ala di atas. Ingat ya Pak, kalau ada ala huruf jar setiap isim kemudian dimasuki alif, kemasukan dari huruf jar, maka wajib dikasroh ya. Tidak boleh dibaca ala kursiyun, apalagi ala kursiyan, tidak boleh. Harus dikasroh ala kursiyin. Ya, harus dikasroh. Kalau kemasukan apa tadi? Huruf jar. Nah, ala ini kan huruf, tapi huruf yang ma'ani atau yang mabani? Yang ma'ani, karena punya arti, punya makna di atas. Kemudian fil baiti, di rumah. Nah, sama fi di sini sama huruf jar yang ma'ani. Ini juga sama ya, fungsinya mengkasrahkan kata setelahnya. Fil baiti, nggak boleh dibaca fil baitu atau fil baita. Kita terjemahkan huruf jar di sini. Min artinya dari, ila ke, an dari, ala di atas, fi di dalam atau di, ka seperti, bi dengan, li milik atau karena, bisa dengan milik atau karena. Seperti contohnya gini, li sayyaratan. Jadi kan saya memiliki mobil, ya. Li sayyaratan. Saya memiliki mobil. Itu yang artinya memiliki. Kalau yang artinya karena, contohnya begini Pak. Jitu liikramika. Saya datang untuk memuliakanmu. Karena untuk memuliakanmu. Baik. Jelas semuanya? Yang kelima sekarang, ciri-ciri isim bersambung dengan isim yang lain. Atau bahasa kita namanya kata menjemuk. Jadi bergabung. Isim ketemu dengan isim yang lain. Isim bersambung dengan isim yang lain. Nah, jika ada isim bisa bersambung dengan isim yang lain, itulah ciri-ciri isim. Contohnya di sini kitabun nahwi. Kitab kan isim, ya Pak ya. Kemudian an-nahwi juga isim karena ada alif lamnya, ya Pak ya. Nah, itu isim ketemu isim. Kitabun nahwi. Ini namanya kalau bahasanya mudhof ilaih, Pak. Tapi nggak apa-apa, kita nanti akan bahas itu. Yang pertama namanya mudhof, kita an-nahwi, kata yang kedua namanya mudhof ilaih. Yang satu tadi artinya mudhof yang bersandar. Kalau an-nahwinya mudhof ilaih yang disandari. Yang kedua contohnya di sini baitu Muhammadin. Rumah Muhammad. Ya rumah Muhammad. Rumah Muhammad. Ya rumah isim bersama dengan isim yang lain yaitu Muhammad. Rumahnya Muhammad. Nah, saya jelasin lagi Pak di sini ya. Untuk mudhof ilaih itu biasanya Pak ya. Biasanya yang pertama tidak pakai alif lam. Enggak pakai alif lam. Kemudian kata yang kedua yang disandari yang namanya mudhof ilaih itu
pakai alif lam. Itu biasanya seperti itu. Ya. Kemudian mudhof ilaih atau kata yang kedua itu wajib di kasroh ya. Berarti kita punya dua isim itu di kasroh, sebabnya satu tadi apa? Kemasukan huruf jar. Yang kedua karena di kasroh karena sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Karena dia dijadikan sandaran dari isim sebelumnya. Ya, dan kata saya mudhof ilaih. Kata yang pertama namanya mudhof, kata yang kedua namanya mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih wajib di kasrah. Ya. Kalau bahasa Indonesia namanya kalimat majmuk. Kayak apa di Indonesia? Pintu mobil. Itu ya, gabungan kan dua kalimat. Pintu mobil. Rumah sakit. Apalagi? Kaca jendela itu ya. Ya. Apalagi apa? Nanti tinggal terjemahkan aja ke bahasa Indonesia kalau nggak tahu artinya ya. Nah itu namanya istilahnya kata majmuk yang dikenal dalam bahasa Arab namanya mudhofun ilaih. Nah jadi 5 inilah ciri-ciri isim ikhwan. Mau ditambahkan lagi nggak? Nggak usah ya. Sebenarnya ada lagi, cuma untuk memulai aja dulu ya. Kalau mau tambahkan ya boleh tambah, bisa didahului wawu kosam atau huruf kosam. Diawali bisa dimasuki huruf kosam. Kosam itu ada 3 mas ya. Ada ba, ada ta, sama ada wa yang kosam ya. Contohnya kan wallahi. Kemudian apa? Billahi. Ini kosam sama juga. Kemudian tallahi. Ada wawu kosam, ba kosam, sama ta kosam. Jadi jika ada isim bisa dimasuki huruf-huruf kosam, maka dia termasuk dari isim. Baik, ada pertanyaan sampai sini Pak? Ini mudah insya Allah ya. Target kita kan biar cepat ya. Gimana ya Pak? Cukup? Bisa dipahami seperti kita masuk ke fi'il. Atau satu lagi Pak, saya tambahkan. Ya. Ciri-ciri isim ya. Diawali ya. Ma, mi, mu. Salah satu dari ini. Contohnya ini. Muslimun. Isim kan ya? Mu ya kan? Mi. Contohnya miknasatun. Ini kalau nggak tahu artinya ya. Mi. Artinya kan satu. Ini orang muslim. Kalau majlisun. Jadi diawali dari kata maminu. Ini lebih gampang ya. Kalau kita baca buku, diawali kalimat maminu, salah satu dari ini ya. Salah satu dari ma atau mi atau mu itu sudah dipastikan isim. Jadi kita punya 7 ya. 7 ciri-ciri isim. Sampai sini ada yang mau bertanya Pak? Silakan. Kita baru bahas isim. Baik. Kalau mau nanya yang baik itu Muhammadin ditambah alif lam boleh nggak Ustaz? Nah, bagus nih pertanyaannya Pak. Nanti tadi kan saya jelasin.
Biasanya kan namanya mudhaf ilaih atau kata majmuk. Kumpulan dari dua kata yang dijadikan satu, Pak ya. Yang pertama itu kan tanpa alif lam. Kata yang kedua pakai alif lam. Itu Pak ya. Sedangkan di sini baitu Muhammadin. Duh, kok Muhammad gak ada alif lamnya? Bagus, ulangi. Berarti kritis Pak ya. Ayo. Nah, jadi Muhammad ini teman-teman atau para ikhwan, ini sudah makrifat. Nah, itu udah jelas. Nama orang sudah jelas. Jadi nggak perlu ditambahkan alif lam. Karena fungsi menambahkan alif lam itu untuk memperjelas. Ya, kalau bahasa Arabnya ini makrifat, tapi kita kan bahasa ini Mas, isim makrifat namanya. Jadi Muhammad itu kan nama orang, alam, nama orang. Nah itu nggak perlu pakai alif lam. Semua nama orang nggak usah pakai alif lam, nggak boleh dipakai alif lam. Karena dia sudah jelas, sudah makrifat lah, sudah jelas. Maka tidak diperlukan alif lam. Justru kalau kita tambahkan alif lam itu keliru malah. Salah. Yang sudah jelas kok diperjelas lagi. Ya, sudah makrifat ya sudah, nggak perlu pakai alif lam. Itu jawaban Mas. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ali, Ahmad, nama-nama orang Pak ya, itu nggak perlu pakai alif lam. Nggak ada Al-Ahmad, nggak ada ceritanya. Al-Ali juga nggak ada. Ya, itu nggak perlu. Karena dia sudah makrifat, sudah jelas nama orang. Ya, nggak perlu ditakyin lagi, nggak perlu ditentukan ini, nggak perlu. Orang udah jelas kok. Ayo, ada lagi Mas? Ini mudah insya Allah ya? Mudah ya? Baik. Namanya mudah-mudah dulu Pak ya. Nanti baru naik. Levelnya naik. Nggak perlu mikir pusing ya kan? Baik. Pokoknya mindsetnya di rumah ya Pak. Mudah insya Allah sama mirip bahasa Indonesia buat bisa jelaskan. Mirip. Ada. Kan alif lam itu kan untuk memperjelas. Nah. Berarti kan isim-isim yang menerima alif lam itu kan tidak punya tanwin. Tidak menerima? Tanwin. Iya betul. Muhammadin pakai tanwin. Muhammadin pakai tanwin. Nah, jadi Muhammadin itu kalau pakai tanwin, ya alasannya mah nggak ada alif lam. Kita balik itu Mas. Karena nggak ada alif lam, dia bisa tanwin, tapi dia nggak boleh menerima tanwin. Dia boleh ditanwin, ya. Tapi dia nggak boleh menerima alif lam. Karena dia sudah makrifat, sudah jelas takyinnya. Itu Mas ya. Ayo ada lagi Mas. Dan nanti apa? Kalau seandainya dia ada mudhaf ilaih atau kata majmuk, sama-sama nggak pakai alif lam, mudhafnya nggak ada alif lam, kemudian mudhaf ilaihnya atau kata yang kedua tidak ada alif lam, tetap ya kita tanwinkan berarti. Contohnya tadi kitabu berarti nahwin. Kalau nggak pakai alif lam, an-nahwunya begitu. Kita tanwin saja. Kitabu nahwin. Contohnya cincin emas. Khatamu dhahabin. Cincin kan khatam, zahab emas. Jadi khatamu dhahabin. Gitu ya. Itu kalau sama-sama nggak ada alif lam. Tapi biasanya yang muncul di kitab-kitab itu pertama nggak pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam. Itu umumnya seperti itu. Cara gampangnya untuk mengetahui kata majmuk. Baik, ada lagi Mas? Kita huruf tidak yang untuk panggilan itu dari ya, Ayo, ya. Oh ya itu ya, kita jelasin tadi ya. Itu nggak boleh ditanwin ya. Ini jangan. Kalau ada isim kemasukan huruf panggilan itu dilarang ditanwin. Ya Muhammadu ya. Jangan antum tanwinkan ya Muhammadun. Apa alasannya? Nanti Pak. Itu pembahasan i'rab di bab munada ada. Biar enggak pusing pemula, pokoknya kalau kemasukan huruf panggilan, isim kemasukan huruf panggilan tidak boleh ditanwin.
Ya Muhammadu, Ya Ahmadu, Ya Aliyu. Nanti kita bahas di pembahasan Al-Munada. Itu ada khusus pembahasan ini. Dan saya tanyakan yang kalau terdapat di surat itu alif hamzah itu termasuk Gimana Mas? alif jatuhnya ada hamzahnya itu. Alif, Hamzah. Ya Ayyuha itu ada pembahasan di munada. Biasanya ya huruf panggilan itu diawali dengan atau diiringi dengan kalimat ayyu. Ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Itu ada nanti di pembahasan munada. Terkadang huruf panggilan itu ditambahkan dengan kalimat ayyu. Ya ayyu. Begitu Mas. Tapi nanti aja ya pembahasannya. Khawatir panjang lebar. Di sini ada apa? Kalau antum ingin baca ada di bab munada ya. Di bab al-mansubah. Tapi biar gak pusing ya, kita pelan-pelan aja dulu. Bisa saya buka sekarang, cuman kan nanti panjang lebar kemana-mana ya. Nanti gak fokus sama pembahasan. Pertanyaan terakhir. Untuk yang huruf kosam tadi salah satunya kan diawali dengan huruf kosam ya. Kalau bukan huruf kosam itu kan huruf sumpah ya. Huruf untuk sumpah kan ya. Iya Pak, untuk sumpah Pak, untuk sumpah. Sumpah ya untuk wallahi berarti selain Allah itu berarti tidak. Gak boleh ya. Gak boleh. Gak boleh ya. Sumpah bersama gak boleh ya. Hanya 3 kata ini yang boleh berarti ya. Iya betul. Syukur Pak. Nah kalau kosam itu gak boleh ya di sumpah kepada selain Allah ya. Kayak apa itu? Demi Ka'bah itu gak boleh ya. Itu haram. Termasuk syirikan ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka kata Nabi. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka sungguh telah berbuat syirik. Ya. Karena sumpah itu dia menjaminkan, mengagungkan kepada zat yang disumpahi dan menjaminkan dirinya penuh dengan pengagungan kepada benda tersebut. Jadi pantas hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selainnya. Kalau kan demi Allah, bila dengan Allah, kalau Allah ini Sama Pak, artinya demi semua. demi itu. Semua. Namanya sumpah kan demi Allah. Cuman hurufnya beda ya, bisa pakai wallah, bisa pakai billah, bisa pakai Allah. Kalau di Al-Quran kan ada wal fajr, Ya Pak. Dalam Al-Quran kita sering dapatnya Allah bersumpah dengan makhluknya ya. Wasyamsi wa duhaha wal fajri wal asri. Nah, kalau Allah yang bersumpah Pak, terserah Pak. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Allah bersumpah sesuai yang dia kehendaki. Tapi kalau kita ya sebagai hambanya tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Itu haknya Allah ya. Bersumpah kepada makhluknya itu haknya Allah. Dan di situ ada maksudnya. Artinya Allah yang menjelaskan bahwasanya pentingnya waktu wal asri demi waktu. Artinya pentingnya waktu itu jangan disia-siakan. Baik, Pak. Ada lagi Pak? Rubah itu termasuk huruf jar. Iya, enggak jar Mas. Iya. Rubah. Oh, rubah. Ayo urgen. Oh, bilang tambahkan ya apa? Rubah ada. Urgen juga. Rubah ya. Artinya barangkali. Kalau mau tambahkan di situ, tambahkan rubah ya, Pak. Rubah ya, ini termasuk urgen. Itu ada di dunia ada. Rubah ini ada di dalam dunia. Artinya apa? Artinya rubah itu barangkali. Iya. Kalau di kampung ya. Ayo, sekali lagi Pak. Ini harus dilanjut setelah Isya ini.
Dilanjut ya. Soalnya ini kalau ya mohon maaf ya, kalau sedikit-sedikit bagus ya, cuman ya lama kan, lama. Kan banyak pemula kan, banyak pemula dia akan bayar jerat dulu. Gimana Pak? Banyak pemula biar jerat dulu Pak. Jangan langsung, nanti kalau kecepatan malah percuma, akan bubar. Oh gitu Pak ya. Iya, kalau cepat belajar kan, kalau nggak ngerti kan percuma kan. Berarti nggak usah lanjut Pak ya? Aja pelan-pelan di Iya. Kan ini banyak pemula kan, nggak hanya semua yang Ada yang belajar bahasa Arab sudah ya? ya. Ada yang sudah belajar? Kayaknya udah belajar Pak. Ya, nanti yang belum bakal pulang dan percuma kan. Yang belum kabur namanya ya. Iya. Ya. Baik. Jadi nggak usah dilanjut ya Pak. Ya. Tadinya niat anak habis saya lanjut, walaupun mungkin sedikit ya. Tapi khawatir nanti panjang pembahasannya. Ya, karena itu bukan orang pesantren ya. Jadi mentalnya bukan mental pesantren ini. Mental pekerja ya. Jadi tidak capek katanya. Ya betul, menerima keadaan Mas ya. Kalau aslinya nggak maksimal, ya berarti jangan cela orang lain ya, cela sendiri. Baik, cukup kali Pak ya? Nggak ada pertanyaan kan? Baik, ini aja dulu ya. Karena sengaja ya Pak, nggak menambahkan di pembahasan kitab-kitab yang lain ya. Karena sudah saya sampaikan sebelumnya, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan apa? La tantabil min babin ila babin ukhra. Bila mujab, jangan pindah ke pembahasan yang lain sebelum benar-benar apa? Paham. Dan dia juga mengatakan apa? Adamul istighal bil mutawwalat. Jangan sibukkan dulu deh dengan pembahasan yang panjang lebar. Fokus di satu pembahasannya dulu yang ada di kita, paham? Itu sudah bagus ya. Nanti ada levelnya ya Pak. Antum mau dikembangkan tuh ada level-levelnya. Mungkin sampai sini ya Pak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Mohon diluruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.